Halo semuanya, di sini saya akan melakukan presentasi batch ketiga yang merupakan lanjutan dari presentasi batch 1. Presentasi ini akan menjelaskan kegiatan magang saya dari tanggal 18 Oktober 2021 hingga 31 Januari 2022. Saya telah menjalani magang di Magang Kampus Merdeka. Perkenalkan, nama saya Nabila Adani Nurul Iza, mahasiswa program studi ilmu komputer. Selama magang, saya berada di posisi backend developer pada perusahaan Civil Luminto Logic. Penjelasan mengenai perusahaan saya telah saya lakukan di presentasi sebelumnya. Kegiatan magang saya bernama Pintar, yang memiliki kepanjangan Program Internship dan Independent Studies bersertifikat bersama Kraton Ngayogyakarta dan Luminto Logic. Kegiatan Pintar terdiri dari dua. Yang pertama, kegiatan magang yang merupakan kegiatan profesional, dan yang kedua, kegiatan studi independen yang merupakan kegiatan belajar mandiri yang tidak termasuk ke dalam kegiatan profesional. Kurikulum pada kegiatan magang ada 5. Yang pertama ada Native Programming Language atau NPL yang telah dijelaskan di presentasi sebelumnya yang memiliki proyek seperti website personal branding dan chat widget. Kurikulum selanjutnya atau kurikulum kedua adalah database development. Kurikulum ketiga adalah secure coding. Kurikulum keempat adalah UI UX usability. Kurikulum kelima adalah API implementation. Kurikulum kedua setelah Native Programming Language adalah Database Development. Pada kurikulum ini, kami seluruh peserta magang diberikan proyek bernama Luminto Events, yang merupakan software berbasis web yang bertujuan untuk menangani event yang diadakan offline oleh perusahaan Luminto, mulai dari pemesanan tiket hingga saat event berlangsung. Fitur dari software tersebut ada 4, yaitu fitur pesanan tiket, check-in, merchandise, dan room chat Q&A. Kami seluruh peserta magang dibagi menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 5 anggota. Setiap kelompok menangani masing-masing fitur. Kelompok saya menangani fitur Room Chat Q&A. Room Chat Q&A adalah fitur untuk mengirimkan pertanyaan oleh peserta ke admin untuk kemudian dijawab oleh narasumber pada sebuah event, yang nantinya setiap event memiliki room chat masing-masing. Karena kurikulum ini adalah database development, kami memulai dengan membuat database-nya atau skema dari database-nya, yaitu di fitur Q&A kelompok khusus untuk kelompok kami. Setiap kelompok-kelompok lain juga membuat skema database di fitur-fitur mereka. Untuk skema database pada fitur Room Chat Q&A adalah sebagai berikut, atau yang ada di tampilan. Setelah selesai membuat skema database ini, seluruh skema database dari fitur-fitur yang ada pada Luminto Event dikumpulkan dan diberikan feedback, lalu diperbaiki. Feedback yang paling besar adalah mengurangi tabel-tabel yang ada karena redundan atau duplikat. Sehingga dari yang skema database fitur Q&A seperti ini menjadi hanya 3 tabel, yaitu seperti ini, di mana terdapat tabel message untuk menyimpan pesan dari peserta, tabel dari peserta maupun admin, tabel admin untuk menyimpan username dan password dari admin, dan tabel chatrooms untuk menyimpan chatroom apa aja yang ada di Luminto Event. Ketika peserta berhasil membeli sebuah tiket untuk sebuah event, misalnya adalah event seminar, peserta akan mendapatkan email dari panitia yang berisi link menuju sebuah halaman chat untuk event di sesi tersebut. Misalnya di sini adalah sesi webinar pengenalan diri, dan ketika dia masuk, dia dapat menuliskan chat, menuliskan pesan, dan mengirimkan pesan tersebut. Di sini juga peserta dapat melihat nama dia sendiri, nama dari event-nya maupun waktu event-nya. Selanjutnya, admin sebelum dapat mengakses software atau mengakses fitur Red Room Chat Q&A, admin perlu login. Login sendiri ini, autentikasinya dikerjakan oleh kami sebagai backend developer.
Setelah admin berhasil login, dia akan masuk ke sebuah namanya dashboard admin yang menampilkan chatroom apa saja yang telah ada di Luminto event. Uh, Informasi event-event tersebut diambil dari API kelompok lain yang menyimpan data informasi event di database mereka. Tadinya informasi tersebut disimpan di database K&A juga, tetapi karena duplikat akhirnya disimpan di kelompok yang lain karena ini satu proyek yang besar dan kami jika ingin menggunakannya menggunakan API. Hal tersebut juga dilakukan oleh backend developer yaitu saya dan teman saya. Selanjutnya, dapat dilihat di tampilan ini, room chat-nya terbagi menjadi 3, yaitu room chat yang untuk segera, untuk event yang akan berlangsung segera, dan event yang sedang berjalan atau sedang berlangsung, dan event yang sudah selesai. Untuk chatroom yang sudah selesai, admin tidak bisa masuk ke dalam chatroom-nya kembali. Selanjutnya adalah halaman chatroom untuk sisi adminnya, di mana dapat dilihat ada daftar pertanyaan terpilih, dan daftar pertanyaan terjawab. Semua pertanyaan dari peserta akan masuk ke daftar pertanyaan. Setelah admin memilih pertanyaan untuk dijawab, ia akan pindah ke daftar pertanyaan terpilih, pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian, setelah selesai dijawab oleh narasumber, pertanyaan tersebut akan dipindahkan oleh admin ke daftar pertanyaan yang terjawab. Selanjutnya juga ada Q&A display. Q&A display adalah list dari pertanyaan-pertanyaan terpilih yang sudah dipilih oleh admin untuk dijawab. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan tampil di Q&A display. Q&A display ini akan ditampilkan di layar event karena diadakan secara offline, sehingga dapat dilihat oleh peserta-peserta lain dan dapat dibacakan oleh moderator. Kurikulum selanjutnya adalah skill coding, di mana kami melakukan training bersama Widya Security dan mendapatkan sertifikat. Materi yang kami pelajari ketika menjalani training adalah SQL injection, cross-site scripting, file inclusion, unrestricted file upload, broken authentication, dan broken object level authentication. Di sini kami belajar contoh yang dilakukan orang untuk melakukan SQL injection dan lain-lain, dan bagaimana cara menanganinya. Kurikulum selanjutnya adalah UI UX usability, di mana pada kurikulum ini kami mendapatkan tugas secara individu untuk membuat mock-up dari website Museum Keraton Yogyakarta. Tetapi sebelum itu kami diminta untuk melakukan competitive analysis, di mana kami membandingkan website museum yang sudah ada untuk mendapatkan referensi seperti apa website museum yang baik untuk dilakukan. Selanjutnya, setelah selesai melakukan competitive analysis, kami melakukan focus group, di mana kami mengundang orang dari luar dan melakukan wawancara dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan kepada orang-orang tersebut, sehingga setelah selesai dari fokus grup, hal yang kami dapatkan salah satunya adalah fitur-fitur apa saja yang perlu ada di website Museum Keraton Yogyakarta, yaitu fitur pembelian tiket, fitur koleksi, pencarian koleksi dan pengompokan koleksi, fitur informasi event seperti pameran dan event, fitur mengubah bahasa, fitur tur museum secara online dan interaktif atau virtual tour, fitur about us, dan fitur share link. Berikut adalah mockup website Museum Keraton Yogyakarta yang saya buat, karena ini adalah proyek individual. Ketika kami diminta untuk membuat mockup, kami diminta untuk menerapkan Law of UX minimal 4. Pada landing page ini, saya menerapkan 3 Law of UX, yaitu Von Restroff, Law of Proximity, dan Fitts Law. Berikut adalah contoh mockup lain, yaitu pada fitur koleksi museum, di mana dapat dilihat ada fitur pencarian koleksi, fitur pengompokan koleksi, maupun fitur melihat koleksi-koleksi yang ada. Pada mockup ini, saya menerapkan 2 Law of UX, yaitu Hicks Law dan Miller's Law. Berikut juga adalah desain-desain saya untuk fitur-fitur yang lain, mulai dari tour virtual, fitur pembayaran tiket, fitur pameran dan acara, fitur untuk detail pameran atau acaranya, fitur untuk melihat tentang Museum Keraton Yogyakarta, fitur untuk melihat koleksinya, dan fitur selling di sini, dan fitur-fitur yang lainnya yang tidak saya taruh di PPT. Selanjutnya ada API implementation.
sebelum masuk ke tugas untuk pada kurikulum API implementation, kami diminta untuk mempelajari sebuah gateway payment di Indonesia bernama Mitrans yang dapat digunakan oleh aplikasi yang membutuhkan untuk pembayaran, di mana Mitrans akan membantu untuk menjadi pertengahan antara aplikasi tersebut dengan pembayaran yang diperlukan, misalnya untuk pembayaran lewat bank dan sebagainya. Setelah mempelajari ini, kami tugas kami pada kurikulum ini adalah melanjutkan proyek di Lumintu Event, yang dimana kami memperbaiki proyek sebelumnya dari feedback yang ada, dan juga membuat proyek tersebut dapat diakses secara publik, bukan di lokal saja. Kemudian akhirnya kelompok saya yang mendapatkan fitur room chat Q&A, membuat server publik yang dapat diakses di qna.nabe.xyz/lumintu_qna/admin/ yang merupakan akses untuk admin, dan jika ingin masuk dapat menggunakan username admin Q&A dengan password admin1234. Untuk kodenya sendiri ada di GitHub dengan link yang ada di PPT. Ini merupakan konfigurasi saya di Azure Microsoft untuk dapat membuat Lumintu Q&A atau fitur room chat Q&A pada Lumintu Event dapat diakses secara publik. Ini adalah kode, salah satu kode yang yang diperbaiki dari proyek sebelumnya, yaitu kode untuk mendapatkan port pada WebSocket, karena WebSocket-nya sebelumnya hanya satu port, ini portnya setiap chat room akan memiliki port masing-masing yang diambil dari database, dan sudah saya jelaskan skema database-nya, di mana di skema database-nya sudah memiliki port yang disimpan di database-nya. Berikut adalah kode untuk mengambil informasi menggunakan API kelompok lain untuk digunakan di fitur room chat Q&A. Selanjutnya, selain program magang atau kegiatan magang, ini adalah kegiatan studi independen, di mana kami akhirnya membuat produk yang berusaha menyelesaikan suatu masalah yang menurut kami ada. Nah, kelompok saya sendiri membuat dari topik mental health dengan membuat sebuah produk bernama iCare, yang merupakan platform berbasis web dan mobile yang menyediakan artikel dan kisah-kisah berhubungan dengan masalah kesehatan mental, serta adanya layanan konsultasi berbasis forum, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya kesehatan mental yang baik pada remaja. Di akhir program, kami melakukan pitching atau final presentation kepada mentor dan orang-orang yang diundang oleh mentor di luar perusahaan mengenai iCare ini. PPT pitching-nya dapat diakses di bit.ly/iCare pitching dengan C dan P-nya besar. Berikut adalah mockup dari iCare. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama melakukan presentasi. Terima kasih telah menyaksikan.